Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua tentu sama menyadari bahwa kekuatan Muhammadiyah itu pada kadernya, dan kader ini dijaga dengan pengajian-pengajian. Dan karena itu kita semua ini sangat berharap agar supaya para warga Muhammadiyah di cabang, di ranting, dan semuanya selalu hadir, turut meramaikan acara-acara pengajian, hadir bersama untuk bergembira, silaturahim, dan insya Allah kalau niat kita ikhlas, maka semua tidak ada yang sia-sia, pasti dicatat dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama kita hormati segenap pimpinan cabang, pengurus, pimpinan ranting Muhammadiyah, Aisyah, dan Orton, serta Bapak Ibu warga Muhammadiyah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, ya. Saya sangat tadi beliau mengatakan bergembira. Saya sangat bergembira ini hadir di siang hari ini melihat semangat dan motivasi Bapak dan Ibu semuanya. Terus terang saya baru menghadiri pengajian cabang semeriah ini, ya, 2-3 hari lalu, tapi di wilayah Makassar. Di wilayah Makassar yang hadir tidak banyak. Ya, itu juga disebut pengajian cabang, tapi sangat sedikit yang hadir. Masing-masing ranting hanya mengutus perwakilan saja, perwakilan. Ya. Ini alhamdulillah, ya, kalau seperti ini semangat kita dalam bermuhammadiyah, maka insya Allah kita tidak akan ragu kehabisan kader dalam menjaga Muhammadiyah, karena perlu dijaga, Pak. Pada majalah Suara Muhammadiyah edisi 2, edisi sebelumnya ada kalimat menjaga Muhammadiyah. Ya, judulnya itu menjaga Muhammadiyah. Pertanyaannya adalah, apa memang Muhammadiyah perlu dijaga? Tadi kita mendengarkan beliau menyampaikan bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi besar, sudah berdiri jauh sebelum bangsa ini ada. Tapi pengertiannya menjaga Muhammadiyah itu bukan berarti karena Muhammadiyah kurang terurus. Bukan berarti Muhammadiyah itu ada banyak kekurangan. Justru sebenarnya dengan menjaga diri kita dalam bermuhammadiyah, secara tidak langsung kita juga sudah menjaga Muhammadiyah. Maka kita yang harus selalu introspeksi diri, ya. Kita bersama di sini bergembira bersama, ya,
bermuhammadiyah sama-sama insyaallah, sehingga apapun yang nanti tantangan ke depan kita bisa hadapi bersama. Ada konsep, ada prinsip yang dimiliki oleh Muhammadiyah yang banyak orang luar tidak memahami, sehingga dia berkesimpulan seperti itu. Ya. Nah, bagaimana cara kita memahami ini semua? Dengan hadir seperti ini setiap saat ketika ada pengajian, maka insya Allah wawasan kita akan bertambah tentang agama kita atau paham Muhammadiyah, kemudian berorganisasi juga insya Allah bisa terjaga dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, ini tadi sekedar pengantar. Kalau materi saya terkait dengan kita ini memasuki tahun baru Islam, ya. Nah, baik, kita tentang tahun baru Islam ini yang ingin saya bahas, ya, spiritnya. Tahun baru Islam ini selalu identik dengan hijrah, makanya disebut dengan tahun baru Hijriah. Di Muhammadiyah ada konsep Islam berkemajuan, ya, Islam berkemajuan. Hijrah ini sangat terkait dengan kemajuan. Hijrah maknanya apa Bapak Ibu sekalian? Hijrah maknanya adalah antara lain, nanti saya jelaskan, ada dua makna utama dari hijrah. Perubahan. Kalau orang ingin maju, maka syarat utamanya adalah berubah. Tidak bisa orang mengatakan saya akan maju kalau dia tetap statis di tempatnya. Ya. Jalan di tempat, tidak ada kemajuan. Ya. Kenapa? Bergerak tapi di tempat, itu namanya tidak ada kemajuan. Harus ada gerakan, harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Sehingga kalau kita bicara tentang tahun baru dalam agama kita ini bukan sekedar pergantian waktu. Ya. Dari tahun yang lama ke tahun yang baru. Tapi apa hikmah yang kita petik? Pelajaran apa yang kita ambil dari peristiwa tahun baru itu? Antara lain tadi, ya, semangat hijrah ini, semangat berubah ini yang harus kita jaga terus. Tentu berubah ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, hijrah itu ada dua maknanya. Ya. Ada hijrah harfiah, ya, atau disebut juga makaniyah, dan ada hijrah ma'nawiyah, ya. Hijrah secara harfiah atau makaniyah inilah hijrah tempat. Definisinya adalah al-intiqal min makanin ila makanin akhar. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu hijrah tempat namanya. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, hijrah dari kota Makkah ke Yastrib. Dulu namanya Yastrib. Nanti Nabi yang merubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Ya. Ketika beliau, kita sekilas membahas tentang bagaimana hijrah Nabi ini. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah, itu 13 tahun Pak. 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah dengan berbagai macam rintangan dan tantangan. Lalu beliau diperintahkan oleh Allah pindah. Apakah beliau gagal dalam dakwahnya di Makkah, lalu kemudian diperintahkan untuk pindah? Muhammad, kau 13 tahun kau dakwah tidak ada perubahan, sudah pindah kau saja. Apakah beliau gagal? Tidak gagal. Ya. Beliau tidak gagal. Dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa beliau gagal di Mekah. Ya. Karena dalam dakwah, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, para asatidz yang saya hormati, bahwa dalam berdakwah itu bukan banyaknya orang yang ikut nasihat kita baru disebut berhasil. Kalau banyak alhamdulillah.
Tapi yang dihitung adalah apakah kita sudah menyampaikan kebenaran atau tidak. Keberhasilan dakwah adalah ketika sudah kebenaran disampaikan, ada orang yang ikut atau tidak menjadi persoalan bagi kita. Ini Muballigh Muhammadiyah harus punya motto seperti ini, ya. Jangan hanya karena mau mengikuti maunya jamaah lalu dia kemudian merubah. Tidak seperti itu, ya. Kebenaran disampaikan apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya, apa kata Quran, apa kata sunnah, itu yang kita sampaikan. Jangan mau mengikuti apa kata netizen, apa kata orang, ya. Betapa banyak orang yang menyebut dirinya muballigh, jamaah sekalian, tapi ternyata tidak bisa istiqomah dalam pendiriannya, dalam kebenaran yang disampaikan. Karena apa? Karena sudah mulai berkurang, ditinggalkan jamaah, akhirnya wah, kalau selalu begini ini bisa turun pamor saya ini. Nah, akhirnya dia rubah stylenya. Yang penting jamaahnya banyak, viewernya banyak, followernya banyak. Akhirnya sudah, ya, tidak lagi sesuai dengan kata Quran, kata sunnah. Tidak apa-apa, yang penting banyak jamaahnya. Bukan itu yang kita cari, ya. Yang kita cari adalah bagaimana memperbaiki sesuai dengan kemampuan kita. In uridu illal islaha mastata'tu. Itu konsepnya dalam Al-Quran. Kita tidak berbuat sesuatu kecuali karena ingin kebaikan, sesuai dengan kesanggupan kita. Apa yang kita sanggup? Menyampaikan kebenaran. Hatinya orang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan yang mendengarkan, ya, mendapatkan hidayah, ya. Tapi bahwa mereka akan istiqamah, ikut dan sebagainya, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi tidak gagal dalam dakwahnya di Mekah, tapi bagian dari strategi dakwah, ya. Maka ketika beliau diperintahkan untuk hijrah, ya, ke Yathrib, ke Madinah, ketika itu tidak ada penolakan, ya. Tengah malam beliau berangkat bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan kalau kita baca sejarah Bapak dan jamaah sekalian, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW sebelum hijrah, itu perjuangan yang luar biasa, ya. Mulai ketika beliau sudah tantangan semakin hebat, ya, di Mekah. Karena tidak ada waktu itu yang membela beliau siapa ketika di Mekah berdakwah. Pamannya bernama Abu Talib, ya, meninggal, ya. Istrinya dulu meninggal, kemudian pamannya Abu Talib meninggal. Tidak ada lagi yang membela secara struktural, ya. Umat Islam juga masih kurang ketika itu, ya. Kepemimpinan Arab ketika itu beralih dari Abu Talib ke Abu Jahal. Karena Abu Talib meninggal, diambil oleh Abu Jahal. Nah, Abu Jahal inilah yang kemudian menekan Nabi SAW, ya. Berdua dengan Abu Lahab itu, ya, Abu-Abu, ya. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Lalu sebelum beliau ini, yang ada prinsip dakwah juga yang menarik untuk kita lihat di situ. Sebelum beliau benar-benar berangkat ke Madinah, beliau alternatif dulu dia pikirkan. Saya akan coba dakwah ke Taif, namanya kota Taif, ya. Bapak dan ibu yang pernah haji atau pernah umrah pasti tahu, ya. Mudah-mudahan nanti diajak ke situ, ya. Taif itu termasuk daerah yang lumayan subur, ya, lumayan dibanding dengan kota-kota yang lain di Mekah itu, ya. Beliau ke Taif, ya. Harapannya apa? Mudah-mudahan disambut oleh orang-orang Taif, dia bisa berdakwah di sana dengan baik, dijamin keamanannya. Tapi apa yang terjadi? Ya, rupanya, ya, Abu Lahab, Abu Jahal begitu tahu bahwa Muhammad sedang ke Taif, berangkat ke sana, dia segera mengutus yang lebih cepat naik kuda
mengutus ke sana orang dan memberitahu. Ya, nanti ada orang yang mau datang memberitahu kepada pemuka kota Taif, ada orang yang mau datang ciri-cirinya begini, itu orang terusir di kota Mekah. Dia mau menghasut, dia provokator itu. Hati-hati. Dia mau menghasut orang-orang Taif untuk membangkang. Jangan terima. Dia duluan. Dan walhasil terpengaruh mereka, terhasut orang-orang sana, dan begitu Rasul Muhammad SAW masuk kota Taif disambut dengan lemparan batu. Disambut dengan lemparan batu. Ya. Bapak Ibu sekalian, terutama ustaz-ustaz kita, sudah ada yang kita pernah masuk ke masjid mau dakwah disambut lemparan, Pak. Ada misalnya. Ya, yang ada dipersilahkan dengan baik-baik. Dipersilahkan dengan baik-baik, dikasih minum, dikasih tempat, ya. Nabi sampai disebutkan dalam riwayat berdarah-darah kakinya, badannya kena batu. Dan memang anak-anak kecil seperti anak-anak kita ini disuruh oleh orang tuanya berteriak kena orang gila, orang gila, orang gila. Disuruh. Jadi memang dikumpulkan anak-anak itu dan diberi pesan, berteriak orang gila sambil lempar-lempar batu. Ya. Coba. Sampai datang malaikat Jibril, ya. Datang, ya. Bahkan yang menguasai gunung ketika itu malaikat itu, penjaga itu datang, wahai Muhammad, tak lewat-lewat ini. Ya. Ini orang-orang Taif ini sudah di luar batas ini, ya. Sudahlah, minta. Kamu minta apa Muhammad? Sudah. Ini gunung Taif yang demikian tinggi ini minta. Kalau kamu mengatakan kasih pindah itu, sudah tertutup pada Taif ini, habis mereka itu. Sudah. Minta saja. Ya, ibarat mengatakan saya sudah ada mandat ini, sudah ada mandat dari Allah ini. Pokoknya kamu minta, saya pindahkan itu. Sudah. Tadi tinggal izinnya saja. Sambil Nabi bersandar di bawah pohon, ya, dengan kaki yang luka berdarah seperti itu. Ya. Begitu diminta berdoa apa saja, minta saja ya Muhammad, saya akan pindahkan itu gunung Taif dan menutupi mereka satu kaligus. Apa jawaban Rasul? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bukan jawaban supaya iya betul-betul tak lewat-lewat nih. Pokoknya nih. Bukan begitu. Apa jawaban Rasul? Ya Allah, ya, beri petunjuk mereka. Mereka begini karena mereka tidak tahu siapa saya. Itu jawabannya. Kalau kita barangkali ya. Iya, kesempatan ini ya. Iya. Dan beliau mengatakan, berdoa, maka ya Allah, mereka begini menganiaya saya karena mereka tidak tahu siapa saya, dan saya berharap mudah-mudahan ada keturunan mereka nanti. Kalau bapak-bapaknya ini barangkali dalam tanda kutip kurang ajar kepada saya, mudah-mudahan ada keturunan mereka yang menjadi pembela Islam di masa yang akan datang. Ya. Dan dakwah memotong generasi begitu Pak, ya. Jadi mungkin dia pikir sudah ini orang tuanya sudah terpengaruh, generasinya, anak-anaknya ini yang perlu dibina. Nah, dan benar, ya. Pahlawan Islam yang ada namanya Ikrimah itu dari daerah itu, berasal dari daerah itu menjadi panglima Islam, usianya belum 17 tahun Bapak. Memimpin sahabat-sahabat senior, ya, dalam peperangan yang sangat besar, usianya belum 17 tahun. Itu Ikrimah, itu dari cucunya tadi yang melempar-lempar Nabi itu. Karena doanya Rasulullah SAW. Jadi apa pelajarannya di situ? Dalam berdakwah jangan pernah putus asa. Ya. Jangan sampai kita dakwah ini susah sekali berubah ini orang tua, susah berubah benar. Kalau orang tua memang ya gimana nih? Apalagi kalau yang kasih nasihat anak-anak muda. Ya. Anak kemarin kok kawin itu yang baru lahir. Ya. Anak-anak kita barangkali yang di ortom yang nasihati orang-orang tua, susah. Ya. Ya. Baru kemarin kok kau jangan kok masih itu. Ya, sulit. Maka caranya bagaimana kalau kita berdakwah seperti itu? Ya. Yang penting tidak menghalangi dakwah, itu saja. Anak-anaknya yang diajari dengan baik, mudah-mudahan generasi itu yang mengganti nanti.
Ya. Ini yang selalu sampaikan kepada anak-anak muda yang kita utus. Alhamdulillah kita di yayasan itu ada kita utus mereka, ya, di Ma'had Albir itu ada kita utus mereka hampir tiap tahun ke pelosok-pelosok, ya, menjadi dai-dai di sana. Selalu mengeluh ketika kita kumpulkan mereka, apa keluhanmu, apa tantanganmu? Tantangannya itu adalah orang-orang yang status quo, tidak bisa berubah. Ya, misalnya di masjid, ya, ketika sudah di masjid dia jadi imam, bacaannya sudah tidak beres tapi tidak mau diganti. Ya. Saya bilang, ya, memang kami utus kamu bukan mengganti mereka, tidak. Jangan mau mengganti mereka. Ya. Jangan mau menjadi imam kalau tidak disuruh. Ya, itu maksudnya. Saya sampaikan ke mereka itu. Kalau tidak disuruh jangan mau jadi imam. Kalau disuruh, tampilkan yang terbaik. Tampilkan yang terbaik. Ya. Yang kamu baca bacaan salat yang imam itu baca. Kalau kamu merasa bahwa bacaannya salah, ada yang salah, kamu baca yang benar pada saat kamu jadi imam. Tapi jangan tegur mereka di hadapan jamaah yang lain. Tidak benar kalau ditegur. Ya, caranya seperti itu. Alhamdulillah. Pertemuan berikutnya bagaimana? Berhasil, Ustaz. Ya. 2 kali 3 kali saya jadi imam, tidak mau dia jadi imam. Saya itu sudah suruh kalau ada Kak. Itu sudah seperti itu. Alhamdulillah juga berhasil dengan baik. Walaupun juga tidak semuanya mulus seperti yang diharapkan. Kembali kepada persoalan tadi bahwa dakwah, ya, adalah perubahan, ya, dan tantangannya pasti berat. Itu makna pertama tadi tentang hijrah yang bermakna pindah. Ada makna hijrah yang bermakna maknawiyah, ya. Hijrah perbuatan. Ya, hijrah perbuatan. Ya. Perilaku. Ini yang berat. Ya. Banyak orang bisa pindah. Ya. Bapak Ibu sekalian, banyak orang bisa pindah tempat, pindah desa, pindah kampung bisa. Mudah dia. Tapi perilakunya tidak berubah. Itu juga di sini, itu juga di sana. Ada yang begitu. Ya. Bisa jadi memang karena niatnya bukan mau memperbaiki diri, niatnya hanya pindah saja. Niatnya memang hanya pindah saja, ya. Kebetulan pindah kerja di sana, sekolahnya di sana, ya pindah saja. Tidak ada niatnya untuk memperbaiki diri, ya. Itu saja, ya. Tapi kalau komitmen hijrah memang ada perubahan seharusnya. Ada perubahan. Bahkan bisa jadi tidak pindah di tempat yang sama, tapi kalau kita punya niat untuk berubah dalam hal perbuatan, maka bisa. Sangat bisa dilakukan insyaallah. Ya. Coba kita lihat ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang saya sebutkan terkait dengan makna hijrah yang harfiah dan ma'nawiyah, dan juga keutamaan orang yang berhijrah. Ya. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad. Coba kita perhatikan kalimatnya, ya. Iman, hijrah dan jihad disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bahkan hijrah diambil oleh iman dan jihad. Orang yang beriman lalu berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi salah satu cara kita mendapatkan rahmat Allah adalah ada usaha untuk berubah. Baik berubah dalam arti kita pindah kalau memang merasa di situ sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ataupun hijrah dalam arti perbuatan untuk mendapatkan rahmat Allah seperti itu. Ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira. Siapa yang hijrah di jalan Allah karena Allah, dia hijrah merubah diri atau pindah tempat karena tidak bisa berbuat tadi lebih baik lagi di tempat yang sama, maka dia akan mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan rezeki yang banyak di tempat yang baru atau di situasi yang baru. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan siapa yang berhijrah atau keluar dari rumahnya, yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul, karena Allah dan Rasulnya, summa yudrikuhul maut, lalu kemudian dia meninggal dalam proses perubahan itu, hijrahnya itu, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih berproses hijrahnya, masih berproses, tapi pahalanya sudah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya tadi. Jadi kalau hijrah perbuatan ada ayat di surah Al-Mudaththir, warrujza fahjur. Ya. Ar-rujza itu kata para ulama al-ma'asi wal dzunub, dosa dan maksiat. Ar-rujz. Adapun dosa dan maksiat kata Allah Subhanahu wa taala, fahjur. Hijrahlah. Apanya hijrah di situ? Tinggalkan. Ya, robahlah sikapmu, jauhi itu. Ya. Berarti memang dalam Al-Qur'an dua makna itu. Makna secara harfiah dan makna hijrah secara maknawiyah atau hijrah perbuatan. Ya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita insyaallah sepakat bahwa hijrah harus berubah, ya. Tapi sekali lagi berubah tidak semudah yang kita harapkan, apa yang kita bayangkan, ya. Anak-anak kita di usia seperti ini, insya Allah masih sangat mungkin untuk dibina, dikembangkan, dibentuk karakternya dari awal sampai masih muda. Tapi di usia-usia dewasa, Bapak Ibu sekalian, sepertinya butuh usaha dan energi yang banyak untuk merubah. Ya. Jangankan dari orang lain merubah, dari diri sendiri saja sulit. Sudah tertanam, sudah istilahnya orang mengatakan dalam zona nyaman. Sudah berada pada zona nyaman. Setiap hari begitu saja, itu saja. Sehingga sulit, butuh ekstra. Ya. Makanya modal utamanya kalau mau hijrah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niat. Kalau kita perhatikan kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, ya. Para ulama kita selalu menempatkan hadis niat pertama, innamal a'malu binniyat. Selalu itu. Sesungguhnya amal perbuatan kita itu tergantung dengan niatnya. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang dia niatkan. Ya. Kita hadir hari ini di masjid ini sama-sama, ya. Bisa jadi bersamaan datang. Pembicara yang sama kita dengarkan. Snacknya juga sama, tapi bisa jadi beda yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan? Niatnya. Kita niatnya untuk apa? Tapi insya Allah hari ini niat kita sama, ya. Ada silaturahim, ada dalam rangka ibadah dan sebagainya, mendengarkan pengajian itu ibadah, ya. Dalam hadis disebutkan siapa yang hadir dalam satu majelis, ya, di mana di majelis itu dibicarakan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang Quran dan sunnah, maka di majelis itu dari awal sampai akhir dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang perubahan ada, saya pernah baca, ya, di kompleks pemakaman di Inggris, ya, di Batu Nisan ada ditulis sebuah kalimat panjang tapi cukup memiliki makna yang sangat dalam. Ditulis di situ. Mungkin itu pesannya orang yang meninggal itu. Apa tulisannya itu? Ditulis bahwa sewaktu muda saya punya cita-cita dan harapan mau mengubah dunia. Sewaktu masih muda dan kuat. Lalu kemudian saya menyadari bahwa ternyata dunia terlalu luas. Sementara usia semakin tua, energi semakin berkurang. Lalu kemudian saya mengurangi target saya. Sudahlah, dunia terlalu luas, saya
Target saya adalah negara saya, negeri saya mau ubah menjadi lebih baik. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, usia bertambah, kekuatan berkurang, energi berkurang, ternyata negara saya pun terlalu luas bagi saya. Maka saya kurangi target, cukuplah keluarga saya. Keluarga saja dia targetnya. Tapi rupanya karena berjalan waktu, dia pun tidak sanggup, keluarga saya tidak sanggup. Maka menjelang akhir dia mengatakan, sekiranya waktu muda saya berniat dan punya target merubah diri sendiri dulu, ya, dan saya berhasil, maka itu bisa menjadi panutan untuk keluarga saya, lalu menjadi di negara saya, lalu kemudian tidak mustahil saya pun bisa merubah dunia. Itu kalimat luar biasa itu. Dan bahwa kalau kita ingin merubah, mulai dari diri sendiri, ya. Makanya kalau tadi ikhlas, ya, syarat utamanya, syarat keduanya adalah istiqomah. Kalau mau berubah karena yang lebih baik, istiqomah Bapak sekalian. Tidak cukup dengan ikhlas, ya. Istiqomah. Termasuk hadir di pengajian terpadu seperti ini, istiqomah kalau bisa, ya, harus, ya. Dari sekarang sudah dicatat memang, misalnya nanti ranting mana yang jadi tuan rumah, kan begitu, ya. Ranting mana yang jadi tuan rumah, kita harus hadir bersama-sama. Itu bagian dari istiqomah, ya. Kalau tidak ada hal yang uzur betul-betul secara syar'i, mengapa kita tidak hadir? Ya, mengapa kita tidak hadir? Dan banyak sekali yang bisa kita bicarakan, ya, pada momen-momen seperti ini. Ya. Jadi ikhlas, kemudian istiqamah, dan secara teknis, dan sering saya sampaikan, ya, itu tadi, berubah mulai dari diri sendiri Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak perlu kita terlalu jauh misalnya melihat orang lain, ya, si anu yang di sana, si anu yang di situ, tidak perlu, ya. Sebelum kita merubah diri sendiri, ya. Kan kita semua tahu ayatnya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, ya. Kabura maqtan ini ada yang menyebut, para ulama menyebut celaka besar, ya. Tapi ada yang menerjemahkan dosa besar, ya. Kalau kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, mala taf'alun, sementara kita sendiri tidak melakukan, ya. Dakwai diri sendiri, baru kemudian kita dakwai orang lain, ya. Itu konsepnya. Nabi mengatakan ibda' binafsik, kan hadisnya Pak, ibda' binafsik, ya. Jadi kalau ada 3M itu, M yang pertama mulai dari diri sendiri, ya, mulai dari diri sendiri. M yang kedua adalah apa? Mulai dari hal-hal yang sederhana, ya, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Bukan berarti kita tidak punya rencana, kita tidak boleh punya target besar, boleh, silahkan. Tapi jangan sampai hanya target-target di atas kertas, lalu kita lupa dengan hal-hal yang kecil. Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan pernah memandang remeh satu kebaikan sekecil apapun itu kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang mengantar kita ke surga. Tidak pernah tahu, Pak. Ya. Tidak mustahil kehadiran kita pada pengajian terpadu seperti ini, mungkin beberapa saat, justru itu yang insya Allah nanti dihitung malaikat mengantarkan kita ke surga. Iya. Banyak orang yang berpikir dengan ibadah pribadinya, ibadah pribadi, qiyamul lail, ibadah pribadi jam 3 sampai jam 5 misalnya, sampai subuh dia betul-betul, ya. Itu belum dijamin. Bukan saya mengatakan tidak baik, belum dijamin. Karena banyak orang yang tidak tahan godaan setan. Betul dia di malam hari itu qiyamul lail, tahajud, alhamdulillah, tapi pertanyaannya, bisakah dia menjaga keikhlasannya? Bisa enggak? Alhamdulillah,
itu kebiasaan. Kalau kita terbiasa, alhamdulillah. Tapi kadang banyak orang begitu pagi tidak bisa dia tahan. Begitu datang ke kantor loyo-loyo. Kenapa loyo-loyo, bro? Tadi malam ini, aduh, saya terlalu panjang barangkali sujudku. Bangun kak jam 4 bilang, itu pintar sekali syaitan itu masuk itu. Yang kita bangun 3 jam ini menahan kantuk, hilang seketika dengan kalimat seperti itu. Hilang seketika. Ya. Tapi ada perbuatan-perbuatan sederhana yang bisa jadi kita tidak anggap itu perbuatan baik, tapi itu dicatat oleh malaikat. Kita datang ke masjid, contoh kita datang ke masjid, ya. Mungkin kita orang terakhir, atau mungkin datang ke masjid ada yang menyala lampu padahal sudah siang. Kadang-kadang kita berpikir, siapa yang kasih nyala siang-siang, tapi ditinggal saja. Kenapa tidak dimatikan? Dimatikan, itu berapa kira-kira watt yang bisa dihemat itu? Ya. Itu kecil sekali. Tapi kalau malaikat catat besar. Ya. Saya pernah hadir di salah satu masjid, ya. Itu banyak jamaah. Dan begitu kita masuk kan biasanya Pak, begitu masuk pokoknya masuk saja, sandal pokoknya di luar saja begitu, ya. Tidak ada perhatikan. Begitu keluar semua jamaah, sandal sudah tertata rapi, menghadap ke jalanan semuanya. Dan kita tidak tahu siapa yang atur. Tidak ada yang jaga, tidak ada minta uang. Kalau di sini barangkali ada yang jaga sandal, dia tidak tahu siapa. Saya tanya, ini siapa yang atur ini? Tidak tahu ini Ustaz. Pokoknya begitu kita jamaah di sini, begitu keluar pasti begini modelnya ini sandal ini. Sudah seperti itu modelnya. Siap untuk dipakai. Coba. Bagi kita barangkali, apa aja ini begini dia tuh, tapi itu luar biasa itu. Betapa kita mudah yang tadinya seharusnya mungkin cari-cari di mana sandalku ini, tapi begitu kita keluar langsung pakai, kan dimudahkan. Ya. Dan hadisnya jelas, siapa yang memudahkan saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Tapi siapa yang memberi kerumitan pada saudaranya, Allah akan berikan kerumitan dirinya untuk dunia dan akhirat. Makanya kalau kita ada urusan-urusan di dunia, kenapa ini susah sekali dirasa ini? Ada urusan-urusan, kenapa buntu-buntu sekali? Introspeksi. Bisa jadi memang kita sering juga kasih susah-susah orang. Iya. Kenapa tidak? Nabi mengatakan kama tadinu tudan, itu hadisnya jelas. Sebagaimana kamu berbuat pada orang, kamu pun akan diperbuat seperti itu. Walaupun tidak ada dalam hukum karma dalam agama kita, tidak ada. Tapi Nabi mengatakan kama tadinu tudan, jelas. Kamu berbuat seperti itu, orang lain akan berbuat sama dengan orang lain. Bukan orang yang sama, tapi Allah mengirim orang untuk berbuat yang seperti itu. Iya. Ini. Iya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Itu jelas, ya. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu selalu menolong saudaranya, dan sebaliknya juga seperti itu. Ya. Jangan pernah memandang enteng satu kebaikan sekecil apapun itu, dan sebaliknya juga jangan pernah memandang enteng dosa sekecil apapun. Ya. Jangan sampai kita dosa kecil ji, biasa aja dosa kecil ini. Ya. Ulama mengatakan la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Ini bukan ayat, bukan hadis, perkataan ulama, tapi besar sekali maknanya. Beliau mengatakan tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Kan begitu Pak, ya. Dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan taubat dan istighfar. Kecil tapi setiap hari dilakukan, sama dengan orang yang makan obat 3 kali sehari, akhirnya jadi banyak. Besar memang, tapi begitu kita lakukan, menyadari bahwa ini keliru, ini salah, kita taubat, kita istighfar kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah. Dengan catatan jangan ulangi lagi. Karena kalau diulangi lagi, berarti tidak ada penyesalan namanya. Iya. Jadi
kebaikan kecil jangan dipandang enteng, dosa kecil juga jangan dipandang enteng. Ya, Nabi mengatakan begini, kullu ummati mu'afa, seluruh umatku ini akan diampuni oleh Allah. Ini luar biasa hadisnya ini. Kullu ummati mu'afa, illa, tapi ada illanya, ada kecualinya, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang memperlihatkan dosanya, bangga dengan dosanya. Peluang untuk diampuni oleh Allah dosa umatnya Muhammad itu besar sekali. Tapi kata Nabi, kecuali orang yang bangga dengan dosanya. Adakah orang yang bangga dengan dosanya, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana contohnya orang bangga dengan dosanya? Ya. Sekarang ini media sosial luar biasa. Banyak orang berbuat dosa dengan bangga di-upload di Facebook, di-upload di media sosial, di apa semuanya. Kalau toh bukan dia yang melakukan, tahu bahwa itu dosa, di-share kemana-mana. Itu artinya bangga. Ya. Pernah ada kejadian, mungkin Bapak dan Ibu juga tahu. Dia Muslim, dia menyebut dirinya Muslim. Dia karena konten, karena banyak yang mau dia supaya ditonton, dia makan babi sambil dia TikTok ya. Ya. Dia Muslim makan babi. Gitu. Banyak yang berani kamu, luar biasa kamu, tapi ditangkap polisi. Ditangkap karena dianggap pelecehan. Dan memang seperti itu. Karena dia baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, tapi jelas yang dia makan adalah itu bangga namanya seperti itu. Ya. Sudah tahu salah. Maka yang kedua, yang ketiga, kalau ingin berhasil dalam merubah diri sendiri, kuncinya mulai dari sekarang. Tidak perlu ditunda. Ya. Nanti besok, nanti pekan depan, nanti bulan depan, terlalu lama. Kita tidak pernah tahu kapan berakhir jatah usia kita ini. Ya. Ada yang dipanggil besok, ada pengajian itu di sana besok, datang saya, yang berikutnya Padahal tidak ada juga kegiatan yang mendesak. Ya. Di motto anak muda kita apa? Fastabiqul khairat. Apa artinya fastabiqul khairat? Berlomba berarti jangan tunda. Nah itu hanya jangan menjadi motto itu, jangan berhenti di motto itu, ya. Dilaksanakan, ya. Nah, ada istilahnya orang dikerja bukan dicerita. Ya, ada tagline Pak, ada tagline salah satu calon itu, dikerja bukan dicerita. Iya. Bukan sekedar tagline, bukan sekedar motto, tapi betul-betul dilaksanakan. Ya, itu baru. Ya. Jadi mulai dari hal yang sederhana, ya, mulai dari diri sendiri hal yang sederhana, dan sekarang, ya. Saya mau kasih contoh, tapi ini mudah-mudahan, ya. Apa kira-kira Pak? Yang sangat sulit sekali kita merubah ini. Apa kira-kira? Saya mau sebut tapi merokok, sebut misalnya merokok. Ya, apa boleh buat? Karena itu contoh yang sangat sulit orang mau berubah. Ya. Tapi bukan mustahil, ada orang bisa berubah. Tapi banyak yang merasa sulit. Ya. Kalau ketua PWM itu Prof. Ambo mengatakan bahwa itu pemerintah mencari teroris, sebenarnya itu yang bawa rokok itu, yang bawa rokok maksudnya itu mobil apanya itu? Mobil boxnya itu termasuk yang perlu ditangkap. Kenapa bro? Itu sudah jelas ditulis merokok membunuhmu, masih dibiarkan kemana-mana. Nah itu racun itu yang dia bawa itu. Oh begitu, iya. Kan dulu tulisannya kecil Pak ya. Mohon maaf,
tulisannya kecil dulu itu ya. Merokok membahayakan janin, ibu hamil, kecil, tidak bisa kelihatan kecuali pakai pembesar. Ya. Sekarang cuma 2 kata saja. 2 kata apa? Merokok membunuhmu. Ditambah dengan gambar, Pak. Gambarnya luar biasa, ada yang lubang lehernya, ada yang apa. Tapi rupanya ada juga yang belum. Saya pernah pengalaman, saya pribadi saya melihat di minimarket, saya antri untuk membayar, beli sesuatu, maka biasanya kan kalau mau beli rokok Pak, 1 J orang tidak antri, langsung ke kasir, iya. Tapi Mbak itu langsung beli, dia langsung motong karena 1 J yang dia minta. Iya, ini orang datang anak muda minta itu, jadi saya persilakan, oh iya 1 J silakan, ya. Diambilkan, begitu diambilkan dia sebut merek, tidak usah saya sebut, diambilkan. Apa, dia tidak langsung bayar, dia lihat gambarnya dulu. Yang 1 Mbak minta, saya tanya penasaran, sama aja, kenapa itu, kenapa namanya? Anu Pak, ada mini gambarnya, yang lain lagi. Coba, malah mau nak koleksi itu gambar. Jadi bukan menakut-nakut, membuat takut, dia malah penasaran dia. Jadi kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan? Iya. Ada lagi, iya, warga kita juga, warga Muhammadiyah, iya, disampaikan, kenapa masih begitu? Ya, apa jawabannya? Belum ada keputusan tarjih dari Muhammadiyah. Memang belum ada keputusan tarjih tentang hukum rokok. Yang ada fatwa, fatwa itu keputusan di atas, fatwa di bawahnya, ya. Jadi nanti fatwa itu bisa jadi menjadi keputusan. Kalau sudah keputusan, wah itu sudah mengikat. Tapi fatwa masih berupa ya. Tapi kalau sudah fatwa itu bukan fatwa sembarangan Pak. Kalau sudah fatwa itu sudah kumpulan ulama kita yang memutuskan itu. Ya. Nah itu ya. Mudah-mudahan momentum hijrah ini ya kita berubah. Sulit Pak, sulit sekali memang, tapi harus. Ya, sulit tapi harus, ya. Sama dengan orang yang sakit mau sembuh harus minum obat. Pahit, ya pahit, paksa kalau mau kesembuh. Begitu. Berubah sulit sekali, tapi harus. Kalau kita mau berubah, paksakan diri, ya. Mudah-mudahan ya, kita bisa lebih baik lagi kualitas kita ke depan. Ya, tahun baru Hijriah berubah ke arah yang lebih baik, dan konsep Islam berkemajuan bukan sekedar angan-angan, tapi memang insya Allah bisa kita rasakan dan kita buktikan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.